Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat. Kondisi geografis negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Coba perhatikan peta Indonesia berikut. Perhatikan letak geografis Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia mengakibatkan dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positif, pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatif, pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat beragam. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah beragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Beragam kekayaan budaya di Indonesia, keragaman suku bangsa, bahasa daerah yang beragam, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, dan keragaman alat musik tradisional. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Transportasi udara mendarat di bandar udara atau bandara, transportasi laut berlabuh di pelabuhan. Berikut beberapa bandar udara terkenal di Indonesia. Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang, Provinsi Banten. Berikut beberapa pelabuhan terkenal di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak yang terletak di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Bagaimana dengan keragaman di daerahmu? Apa nama bandara dan pelabuhan yang ada di daerahmu? Negara Indonesia disebut juga dengan negara maritim atau negara kepulauan. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita tahu Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Oleh karena itu, apa sih ya dampak letak dan kondisi geografis dari negara Indonesia? Yang pertama adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik warga negara Indonesia maupun warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua adalah terjadi pembauran atau percampuran nilai budaya antar pulau antar negara karena kita saling bergaul dan juga adanya pernikahan sehingga terjadi pembauran suatu nilai budaya. Karena hubungan itulah akhirnya terjadi pembauran. Yang ketiga adalah munculnya perkampungan etnis tertentu seperti percinan atau kampung-kampung orang Cina dan juga kampung Arab. Apakah di daerah teman-teman ada? Walaupun berbeda, kita harus tetap rukun ya. Yang keempat adalah terjadi perubahan perilaku karena terpengaruh pola dan perilaku dari daerah lain atau dari negara lain. Yang kelima adalah terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Karena kita saling bertukar informasi, dan ada komunikasi, akhirnya kita saling bertukar ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sekarang kita lanjutkan dampak positif dan juga dampak negatif dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Apa ya teman-teman dampak positif dan juga dampak negatif dari negara maritim ini? Yang pertama adalah dampak positifnya. Indonesia mempunyai ketampakan alam yang beragam. Untuk itu, Indonesia memiliki banyak objek wisata. Karena Indonesia adalah negara maritim,
Indonesia kaya akan hasil lautnya. Dan juga Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak dari daratan atau perairan. Indonesia juga merupakan jalur perdagangan dunia karena terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan juga Australia. Untuk itu, jadi jalur perdagangan dunia. Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan juga Australia, yang merupakan perdagangan yang ramai. Untuk itu, dampak negatifnya bagi Indonesia adalah 1. Rawan masuk barang ilegal atau barang yang tidak resmi. Yang kedua, transportasi antar pulau sulit karena hanya bisa melewati udara dan juga laut. Yang ketiga, rawan terjadi bencana karena ketampakan Indonesia. Yang keempat adalah rawan pencurian hasil laut. Karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan atau negara maritim, sehingga kita juga mempunyai banyak keberagaman lokal dari Indonesia. Yuk kita intip apa saja ya keberagaman lokal Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa. Indonesia itu memiliki hampir lebih dari 1.000 suku bangsa loh. Akibat suku bangsanya berbeda, bahasa, seni, dan budayanya juga berbeda. Dan juga keberagaman religi atau agama. Keberagaman ini adalah sebuah kekayaan bangsa. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman ini ternyata mendatangkan berbagai manfaat loh. Apa ya manfaat dari keberagaman Indonesia? Manfaat dari keberagaman Indonesia dari segi bahasa adalah kita jadi banyak perbendaharaan istilah atau perbendaharaan kata. Kosakatanya jadi lebih banyak teman-teman. Ada yang datang dari luar negeri, ada yang datang dari daerah sendiri. Selanjutnya adalah dari segi pariwisata. Karena Indonesia memiliki banyak sekali objek wisata, jadi banyak orang yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk berwisata. Sehingga mendatangkan devisa negara atau pendapatan negara. Selanjutnya adalah dari segi seni dan juga budaya. Manfaatnya adalah kita jadi lebih mengenal budaya asing. Timbul keanekaragaman budaya dan juga adat istiadat. Karena banyak yang datang ke Indonesia sehingga kebudayaan Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Yang keempat adalah tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Luar biasa sekali ya teman-teman, Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau di Indonesia. Namun semuanya tetap jadi satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak Indonesia yang saling terpisah antar pulau menyebabkan banyak perbedaan. Bahkan juga bukan hanya antar pulau saja, namun kita juga bersinggungan dengan banyak negara. Karena negara Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia. Sehingga terjadi banyak pertukaran informasi yang menyebabkan pola hidup kita pasti berbeda. Berbagai budaya yang masuk dari luar negeri, kita harus saring ya. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Mari jadikan keberagaman ini sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai penyebab dari perpecahan. Sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dah.